Selamat malam dan selamat datang kembali dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Baik, malam indah ini topik kita sangat menarik pemirsa. Kemarin kita sudah membahas tentang Gen Z ya, berbisnis dengan Gen Z. Saat ini kita akan sama-sama membahas tentang bunga melati Belanda dari kebun kecuan strategi sukses berbisnis. Kalau contohnya wanita-wanita ini kalau nonton pasti suka ya sama yang namanya bunga ya. Kita akan membahas bersama-sama saat ini tentang bunga melati dari Belanda. Baik, bersama saya Tamara Scianto akan bersama dengan Anda dalam 1 jam ke depan bersama dengan para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, program Kamu Bisa ini apa sih pemirsa? Program Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan juga pebisnis awam Advent. Baik pemirsa, saya tidak sendiri pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Saat ini sudah bersama dengan kita ada Bapak Yatono dari Yogyakarta. Halo Pak Yatono, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak, baik. Saat ini juga sudah bersama dengan kita Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof Daniel, selamat malam. Oke, baik. Selamat malam pemirsa, selamat malam Pak Yatono, selamat malam Tamara, selamat malam semua. Selamat malam Prof. Baik pemirsa, saat ini kita akan sama-sama berbincang-bincang ya tentang bunga melati Belanda. Jadi kalau sama pemirsa ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharing terkait dengan topik kita pada malam hari ini, langsung saja tuliskan dalam kolom komentar di sosial media kami. Baik, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video profil narasumber berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sebagai petani milenial Indonesia dan relawan Eco Engine. Harapan saya supaya bisnis saya semakin maju dan banyak dan dikenal orang banyak. Itulah perkenalan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, oke. Kita langsung saja pemirsa bertanya-tanya nih sama Pak Yatono nih. Halo Pak Yatono, selamat malam. Malam. Malam Pak, ini saya penasaran nih Pak. Boleh nggak Pak diceritakan kepada kami kenapa awalnya tertarik untuk membudidaya melati Belanda nih Pak? Dipersilakan Pak Yatono. Pada awalnya saya itu tertarik untuk budidaya tanaman melati Belanda karena itu tanamannya itu sangat unik, bunganya sangat harum, apalagi cara perbanyaknya sangat mudah dan perawatannya tidak begitu sulit. Jadi awalnya begitu, setelah tahu itu kegunaannya tentang manfaatnya tanaman melati Belanda yang sangat bagus, semakin semangat untuk membudidayakan. Begitu Mbak Tamara. Bertanya lagi nih, memangnya apa saja sih Pak manfaat dari melati Belanda ini Pak? Boleh Pak di-sharing ke kita nih Pak? Manfaatnya itu sangat banyak sekali. Di samping itu kalau bunganya aja bisa dibikin teh, itu bisa dikonsumsi. Itu manfaat bunganya aja karena bikin teh itu juga bisa untuk diet, juga bisa untuk antioksidan, dan daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk donyoh. Itu kalau orang sedang panas dingin itu bisa daunnya. Keren. Bisa juga untuk cegah rambut yang rontok, itu juga bisa itu.
bunganya itu diekstrak itu, karena manfaatnya sangat bagus, banyak sekali itu. Jadi bisa juga mengurangi nyeri demam. Nah, itu jadi semakin komplit, apalagi ada di bijinya itu, di melati Belanda itu ada bijinya yang mengandung itu minyaknya, yang minyaknya itu sangat bagus untuk dikonsumsi, dapat meningkatkan libido. Begitu Mbak Tamara, manfaatnya sangat banyak sekali. Kali ya Pak ya, ternyata setiap bagiannya memiliki peran-peran penting nih dalam memanfaatkan bunga melati Belanda. Cuma pertanyaan saya, apa yang membedakan melati Belanda ini dengan bunga melati lainnya Pak? Apakah dari segi visualnya, warnanya, atau mungkin dari segi manfaatnya Pak? Boleh di-share kepada kami Pak? Kalau antara melati Belanda sama melati yang biasa itu, yang jelas kalau melati Belanda itu kan pohonnya bisa tinggi, bisa menjulur kemana-mana, batangnya bisa besar, dan wanginya itu bisa sampai 500 meter itu bisa wangi. Dan apalagi kalau di musim hujan itu kena air hujan aja itu nggak mudah rontok. Kalau yang melati biasa kan yang putih itu warnanya putih, cuma rimbun pendek, dan cuma 1 hari aja mekarnya lalu rontok gitu. Jadi lebih lama wanginya yang melati Belanda. Apalagi kalau untuk pengharum ruangan itu sangat bagus. Untuk kalau saya kan bikin eco enzim itu dibikin turunan, bikin F2 itu juga sangat wangi sekali. Jadi karena dengan wanginya itu saya semakin semangat untuk memperbanyak dan budidaya tanaman melati Belanda. Begitu Mbak Tamara. Wow, oke. Nah, sekarang nih Pak, kan kalau di zaman-zaman saat ini kan anak muda biasanya suka ya kasih-kasih bunga gitu ya ke gebetan atau ke siapa gitu ya Pak. Nah, mungkin melati Belanda ini bisa jadikan salah satu opsi apa ya? Boleh nggak Pak di-sharing berapa lama kira-kira bunga melati Belanda ini tahan awet gitu Pak? Itu kalau dari masa berbunga sampai sekitar 2 minggu. Jadi nggak mudah rontok, Pak. Walaupun kena badai, maksudnya kena angin topan, kena panas, itu tiap hari tidak mudah layu ataupun rontok itu. Jadi tetap awet. Jadi makanya saya senang sekali budidaya tanaman melati Belanda ini. Begitu, Pak. Kalau perawatannya bagaimana Pak? Kalau biasanya kan kita pakai kita potong gitu ya bawahnya, baru kita masukkan ke dalam air gitu ya Pak. Kalau bunga melati Belanda ini perawatannya bagaimana Pak? Biar tetap awet. Perawatannya dari yang jelas nutrisi pupuknya aja dicukupi. Jadi nanti kalau perawatannya itu dari awalnya tercukupi, insya Allah nanti nggak mudah rontok. Jadi tahan sekali, nggak, kalau kena goyang-goyang itu tidak mudah jatuh gitu loh. Jadi dari awal penanaman pupuknya harus tercukupi, lalu kita semprot dengan pupuk yang cair juga. Jadi tetap dari awal sampai akhir harus selalu rajin gitu Mbak perawatannya. Oke. Terima kasih Pak tips and triknya juga ya. Jadi kalau contohnya pemirsa di rumah juga pengen coba nih, boleh banget langsung. Di Belanda ini yang mempunyai berbagai jenis manfaat kesehatan dan dijual sebagai teh herbal gitu ya. Teh herbal yang bisa bermanfaat bagi macam-macam ya. Bisa diminum secara reguler untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, tadi sudah kita bercerita tentang berbagai manfaat melati Belanda untuk kesehatan ya. Nah, itu juga bisa tentu pemasaran. Pemasaran tadi boleh menggunakan tadi seperti Pak Yatono ke grup-grup ya, boleh juga menggunakan media-media sosial
dan di media sosial juga sudah mulai ada begitu dijual ya, dijual teh herbal berbasis melati Belanda ya. Ah, tentu perlu kampanye begitu ya, kampanye dibuat di media sosial sedemikian rupa ya atau apa, tentu perlu kerjasama dengan eh, kelompok begitu ya, kelompok petani melati Belanda, dan itu dibuat sedemikian rupa sehingga orang selalu ingat dengan melati Belanda ya, melati Belanda begitu ya. Jadi eh, orang akan ingat dan ingin selalu membeli begitu ya. Jadi kalau diingat-ingatkan terus ya. Karena kalau enggak nanti orang kalau dia punya uang mungkin akan ingatnya melati gitu. Padahal ada lagi melati lain yang memang harganya lebih murah tapi bersaing di dalam warna, di dalam aroma, di dalam keindahan ya dibanding dengan melati biasa. Demikian Tamara. Sementara. Pak, saya jadi penasaran Pak, kan kalau contohnya bau harum dari melati biasa itu kan memang kita sudah punya branding kayak bau, contohnya untuk harumnya kayak Saya harum di... nggak kurang senang kalau sebut bau, wangi. Oh, wangi, wangi, benar, wangi ya, harumnya ya Pak Wangi ya, dong. wangi ya, Kalau baunya bau kayak konotasinya korelasinya, negatif. betul, betul. Jadi benar-benar, thank you Pak Daniel. Jadi wanginya kan brandingnya kayak mungkin di rumah duka atau di kuburan gitu ya, kalau contohnya bau-bau melati yang biasa, sorry, wangi-wangi melati biasa. Nah, kalau Mm. wangi dari melati Belanda ini bedanya gimana Pak? Karena saya belum ada bayangan nih Pak. Ya dia ya bagaimana ya kita menerangkannya kalau kita nggak pernah menciumnya, mungkin Pak Ah, oke. Yatono bisa kirim ke studio bunganya atau apa begitu Betul. ya. Tapi memang wangi khas begitu ya, khas, tidak sewangi, tidak seperti melati ya, Oke. karena dia memang bukan family jasmine gitu ya, bukan jasmine ya. Jadi agak berbeda Hmm. tapi wangi, sehingga dia bisa Oh. dikatakan tadi bisa digunakan untuk aromaterapi ya, Oke, bahkan oke. bisa eh, kalau mau jadi minyak apa namanya untuk urut atau apa ya, itu bisa direndam ya, Oke. dikeringkan kemudian direndam Wow. dengan minyak untuk orang urut. Jadi setelah diurut, jadi Harum. bukannya bau balsem gitu ya, tapi bau minyak wangi gitu ya. Nah, Oke. itu bisa juga ya. Jadi Oke. ada sudah dibuat seperti itu begitu ya. Jadi itu Mhm. bisa dikembangkan terus lah ya, hal-hal seperti itu. Atau misalnya bekerja tadi tempat tempat panti pijat atau apa begitu ya, Mhm. menggunakan minyak atau campuran bunga melati Belanda begitu, sehingga harum Oke. begitu ya, harum Iya, setelah betul, dipijat. betul. Terima kasih banyak Pak Daniel. Tadi saya juga setuju dengan kolaborasi dengan IO ya, karena kan setiap bulan pasti ada acara pernikahan. Jadi itu juga bisa kita pakai Iya, nih iya. inovasinya untuk ke Dan setiap bulan, kolaborasi. setiap minggu ada. Setiap minggu, betul, setiap hari kayaknya Pak ya, ada wedding pasti, jadi itu bisa dipakai juga sih. Terima kasih banyak Pak Daniel. Saat ini saya mau ke Ibu Johana nih, Ibu Johana. Terkait dengan kita yang baru mau merintis nih, Bu, baru mau memulai membudidaya bunga melati Belanda ini. Kira-kira boleh nggak Bu, di-share langkah apa saja langkah pertama yang kita harus lakukan eh, untuk orang-orang yang baru merintis seperti saya contohnya. Dipersilakan Ibu Johana. Ah, terima kasih Mbak Tamara. Untuk budidaya tanaman melati Belanda ini seperti tadi yang sudah didemokan oleh Pak Jatono, memang bisa digunakan steknya, tetapi harus memilih steknya yang bagus, yang kualitas, jangan sampai uh, batang tanaman melati Belanda itu ada yang sudah berjamur atau um, tidak sehat. Nah, yang paling utama itu kita harus menyediakan, kalau memang itu mau ditanam di halaman, dipastikan kalau tanahnya tidak terlalu subur, kita harus menyediakan atau mencampur um, di dalam kolam
untuk ditanam itu dengan pupuk kandang juga dicampur dengan tanah yang kita gali. Nah, sehingga kesuburan tanah itu bisa terjamin. Kemudian, nah, kalau sudah tumbuh, kita harus memberikan perawatan lain seperti kalau mau membentuk dia menjadi bagus harus dipangkas. Kemudian kalau itu dia merupakan tanaman julur, jadi harus ada dia merambat sehingga harus kita bikin sulur-sulur untuk dia diletakkan. Nah, kalau kita tanam di pot sama juga kita harus mencampur tanah dengan atau kita menggunakan tanah kompos. Nah, jangan lupa disiram karena tanaman itu membutuhkan air. Kemudian kalau kondisi tanahnya kurang subur kita bisa menggunakan menambah dengan pupuk. Nah, tidak usah menggunakan pupuk-pupuk sintetik, kita bisa membuat pupuk sendiri dengan limbah-limbah dapur seperti sisa-sisa sayuran ataupun kulit-kulit bawang kita jadikan satu, kemudian kita bikin kompos, kita cacah-cacah daun, itu sudah ada untuk beberapa episode yang lalu itu sudah di demo tentang bagaimana membuat pupuk organik atau pupuk kompos. Sehingga kita bisa mendapatkan tanaman yang subur dengan kualitas tanaman yang baik, sehat, karena tanaman melati Belanda ini juga dia jarang mendapat serangan penyakit karena di dalam tanaman melati Belanda itu sendiri ada kandungan-kandungan senyawa seperti saponin, flavonoid, itu di dalam tanaman itu ada, sehingga yang tadi bisa kita gunakan juga untuk ketahanan tanaman. Nah, itu bagus kita tanam di seperti tadi kata Pak Prof. Daniel, kita bisa menanamnya di halaman ataupun dibikin selang-seling dengan tanaman budidaya kita sehingga menjadi memprotek tanaman kita terhadap hama maupun penyakit. Demikian Mbak Tamara. Luar biasa Ibu Johana, terima kasih banyak untuk tips and triknya nih ya Bu ya, untuk bagi kita yang mau merintis membudidaya bunga melati Belanda. Baik pemirsa, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa, berikut ini. Ecliptus faraticus. Nggak tahu aku bang. Pas, nggak tahu. Kayaknya daun pepaya yang merah kali. Nggak ada ya daun pepaya merah. Kayak melati bukan ya? Bunga melati. Kayaknya ya sepertinya. Pink. 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 Warna merah muda. Warna merah muda sama warna ungu biasa. Kayak bunga-bunga telang gitu nggak sih dia? Sepemahaman aku ya. Warna ada putihnya, ada pinknya. Daerah beriklim dingin. Harusnya di pengelola. Melati Belanda ini kemudian kita gerus dan kita rendam di dalam air, kita campurkan ataupun tidak saja kembangnya, tetapi kita bisa menggunakannya bagian akar, kemudian bagian daun kita gerus halus, kita rendam dengan air, kemudian kita bisa saring setelah 24 jam, kemudian kita tambahkan sedikit deterjen dan kita encerkan. Nah,
ini bisa digunakan untuk menyemprot serangga-serangga seperti semut dan lain-lain yang biasanya kutu putih, yang biasanya menyerang tanaman kita. Nah, itu manfaatnya, Mbak Tamara. Terima kasih, Mbak Tamara. Wah, luar biasa ya Bu, even semut juga bisa dibasmi ya Bu ya dengan semprotan bunga melati Belanda ini ya Bu ya. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Johanna untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Nih saya jadi pengen langsung beli bunga melati Belanda nih Bu, langsung tahu di ruang tamu saya jadinya. Baik, saat ini saya mau pergi kembali nih ke Pak Daniel. Pak Daniel, kira-kira Pak faktor-faktor apa saja sih Pak yang bisa mempengaruhi kualitas bunga melati Belanda ini Pak? Baik, terima kasih Tamara. Jadi tentu ada zat aktif. Ya, jadi mutu itu ditentukan oleh bahan aktif yang ada di bunga melati Belanda ini. Dan bahan aktif itu tentu tidak ada hubungan dengan bagaimana tanaman melati Belanda ini tumbuh. Nomor satu tentu matahari. Ya. Melati Belanda memerlukan matahari. Tadi kalau kita menempatkan di dalam ruangan untuk mencegah nyamuk, itu mesti tetap digilir ya, dibawa keluar supaya dia terkena matahari. Kedua tentu air ya, semua makhluk hidup perlu air. Pupuk begitu ya, pupuk bisa macam-macam ya, ada NPK dan sebagainya, tapi tidak kalah penting kalau ini untuk dikomersialkan tadi, perlu kita perhatikan pupuk mikro ya, agar bahan aktifnya tadi tidak berkurang ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam hal bagaimana kita menghasilkan bunga melati Belanda yang mempunyai mutu yang baik gitu. Nah, saya ingin tambahkan juga melati Belanda ini kalau ditanam dengan bunga-bunga lain ya. Jadi kalau di daerah pertanian boleh ditanam sebagai pagar gitu ya, di sekeliling itu ya, juga bisa mencegah serangan hama, jadi mengurangi penggunaan pestisida baik itu sintetik maupun yang alami ya, berkurang. Jadi ini juga baik bagi para petani untuk menggunakan ini. Tadi sudah disampaikan bisa ya, kalau disemprot tadi bisa kita buat juga sebagai pestisida alami, tapi tidak kalah penting adalah lebih baik mencegah. Jadi ditanam dengan tanaman lain. Jadi kalau kita punya sawah, di sekeliling sawah boleh, di pematang boleh, begitu ya. Indah juga, ya. Kalau sawah penuh bunga-bunga, biasanya generasi Z ini akan sering berfoto-foto di sana. Di fakultas kami ada teman saya yang hobi integrated pest management seperti Bu Johanna ya. Dia kalau pernah begitu ya buat praktikum, sawahnya ditanami sekeliling gitu ya, ditanami tanaman-tanaman macam-macam ya. Macam-macam bunga, perugia disebut ya. Perugia, banyak mahasiswi yang foto-foto di sana ya dan taruh di media sosial. Jadi bukan hanya mencegah hama, juga bisa menjadi tempat berkumpul anak-anak muda desa misalnya atau apa ya, atau juga di sekitar rumah kita juga seperti itu ya. Kalau kita misalnya menggalakkan hal ini kepada daerah sekitar kita misalnya ya, khususnya kalau biasanya musim penghujan seperti sekarang ini, ada satu penyakit yang sering muncul di Indonesia adalah demam berdarah. Itu adalah nyamuk Aedes aegypti yang memang senang air jernih begitu ya. Kalau hujan dia yang air jernih ya. Nah, ini kalau kita tanam melati Belanda di sekitar rumah kita begitu ya, ya nggak masuk ke rumah begitu ya. Jadi kita akan peluang kita terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus denggu itu peluangnya jadi kecil gitu ya, apalagi bagi orang tua yang punya anak kecil ya, yang daya tahan tubuhnya masih belum sekuat orang dewasa, itu dianjurkan sekali begitu ya. Jadi daripada semprot-semprot itu
pestisida yang buatan sintetik yang mungkin beracun, tidak sengaja dipegang oleh anak kita, masuk mulut begitu atau cucu begitu ya. Lebih baik tanaman-tanaman hias seperti itu ya. Yang pasti nyamuk sudah takut begitu ya. Nyamuk takut, dan yang kedua jadi aromaterapi bagi rumah kita, wangi begitu ya. Jadi boleh itu di perumahan-perumahan, kalau tidak ada halaman boleh dalam pot ya. Jadi bisa disebutkan komplek perumahan Wangi Melati Belanda. Bukan hanya wangi, tetapi kejadian demam berdarahnya juga akan turun dengan secara signifikan. Demikian, Tamara. Luar biasa, ini bisa jadi marketing strategi yang bagus ya Pak ya dalam memasarkan. Oh iya, betul. Jadi kalau kita sudah nanti bicara strategi marketing, mungkin itu akan membuat para petani melati Belanda seperti Pak Yatono dan kawan-kawannya bisa mungkin menyediakan bibit ya, baik itu jual secara online Betul. ataupun dari mulut ke mulut diantar oleh pedagang-pedagang bunga keliling dan sebagainya ya. Itu jadi lebih khususnya ini kalau musim penghujan, nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Beda nanti kalau musim panas itu ada nyamuk yang ngisap darah begitu. Makasih. Luar biasa Pak Daniel, terima kasih banyak. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama melihat video tutorial menanam bunga melati Belanda berikut ini. Tutorial cara setek tanaman melati Belanda supaya cepat berbunga. Pilihlah batang yang sudah berbunga. Mula-mula kita ambil, lalu kita potong sekitar 20 cm. Kemudian lalu kita olesi beranggang. Kita masukkan ke dalam polybag yang ada mediannya sekitar 5 cm. Kemudian lalu kita siram, lalu ditaruh di tempat yang teduh selama 2 minggu. Ini contohnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, sudah jadi, sudah hidup. Tinggal tanam di dalam polybag atau ke tanah langsung. Begitulah cara memperbanyak tanaman melati Belanda. Luar biasa tayangan yang baru saja disaksikan pemirsa. Saya jadi makin penasaran nih dengan bunga melati Belanda ini. Saya mau tanya sama Pak Yatono. Pak Yatono, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tamara. Iya Pak, masih bergabung dengan kami ya Pak ya. Pak, saya penasaran nih, tadi kan di tayangan tadi Pak Yatono mengolesi kayunya dengan bawang merah ya Pak ya. Boleh dikasih tahu nggak Pak, kira-kira kenapa kita harus mengolesinya dengan bawang merah Pak? Itu diolesi dengan bawang merah berambang itu supaya akarnya cepat tumbuh, Mbak. Jadi itu kan dicoba ya pemirsa tentang budidaya melati Belanda ini. Baik, saya mau ke Pak Daniel nih Pak. Boleh nggak Pak, bagaimana tanggapan Pak Daniel terkait dengan budidaya bunga melati Belanda Pak? Dipersilakan Pak Daniel. Baik. Terima kasih Tamara. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Pak Yatono bahwa
eh, sebenarnya melati Belanda bukanlah melati begitu ya. Jadi ini adalah jenis bunga yang berbeda tetapi mempunyai manfaat juga ya. Jadi memang bisa bisa menjadi alternatif atau substitusi orang untuk menjadi hiasan ya. Jadi kan harga melati relatif mahal ya. Mahal jadi kalau untuk hiasan karena bunga melati Belanda juga punya warna-warni yang menarik bisa merupakan alternatif. Selain itu juga tadi sudah disebutkan banyak sekali sebetulnya manfaat ya yang telah dikenal secara tradisional untuk menjadi kalau menurut bahasa awamnya sebagai obat begitu ya, tapi eh, bisa sebagai mencegah sebetulnya ya. Ya bisa ya obat juga sebetulnya ya banyak sekali ya. Banyak sekali macam-macam obatnya bisa bisa mungkin Pak Yatono tadi sudah sampaikan sebahagian ya juga bisa kita cari begitu. Tapi bermanfaat bagi kesehatan. Nah, jadi bunga melati Belanda juga bisa kita jadikan tanaman hias hidup, tanaman hias apa hiasan ya, atau juga bisa karena tadi dia mempunyai manfaat kesehatan ya, bisa juga dijadikan obat ya, bahkan sudah ada yang berusaha mengeringkan dan menjualnya sebagai teh herbal gitu ya agar tadi manfaat-manfaat kesehatan yang telah disampaikan Pak Yatono dapat dimanfaatkan. Nah, dan yang tidak kalah penting juga adalah ini manfaatnya sebagai pencegah hama begitu ya. Nanti Ibu Johana bisa menyampaikan lebih rinci ya bagaimana tanaman ini bisa menjadi pencegah ya serangan hama atau paling tidak mengurangi baik sebagai tanaman hidup ya dikombinasikan dengan tanaman-tanaman hias lain yang dapat mencegah serangan hama. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah kalau kita di rumah begitu ya, tanaman melati Belanda ini kurang disenangi oleh nyamuk begitu ya. Jadi kalau kita tanam dalam pot atau di sekitar rumah, kalau di daerah tempat kita tinggal banyak nyamuk, maka rumah kita akan berkurang begitu. Akan berkurang kunjungan nyamuknya berkurang ya. Sehingga boleh dikatakan ini adalah pencegah serangan nyamuk yang lumayan ya. Ada banyak tanaman-tanaman yang seperti ini dan dianjurkan sebetulnya kita tanam di sekitar rumah kita untuk mencegah bukan hanya nyamuk tapi bakteri-bakteri lain ya eh, bisa terhindar. Seringkali itu bukanlah secara langsung gitu ya, bukan langsung tapi ada musuh alami. Musuh alami yang misalnya kalau mau datang ke rumah kita itu ya kumbang atau bakteri atau apa, ini ada musuhnya begitu datang mau lewat, dia jadi satpam rumah kita, ya, jadi satpam rumah kita. Jadi si bunga melati Belanda ini tempat bersembunyinya si satpam-satpam tadi ya, yaitu berupa biasanya fauna lain atau kumbang atau apa begitu, yang kalau misalnya nyamuk mau datang, pertama nyamuk sudah enggan mau datang karena aromanya ya. Kedua, memang dia punya menjadi sarang dari serangga lain yang dapat menghambat serangan serangga atau apa lagi yang mau masuk ke rumah kita. Jadi ini melati Belanda punya potensi untuk selain bukan hanya untuk tanaman hias, juga punya potensi kesehatan dan juga potensi bisnis ya. Potensi bisnis dan itu yang merupakan target kita kepada para pemirsa agar boleh memikirkan ini untuk menjadi salah satu sumber bisnis. Jadi tadi Pak Yatono mengatakan ekoenzimnya dicampur dengan melati Belanda lebih wangi, ya, atau mungkin enzim-enzim yang lainnya begitu ya. Demikian untuk sementara Tamara. Makin membuka insight kita tentang manfaat-manfaat dari melati Belanda itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Selanjutnya saya mau ke Bu Johana. Halo Bu Johana, selamat malam. Selamat malam Bu Johana.
Apakah suara saya terdengar? Masih mute. Maaf, Ya. masih mute Mbak Tamara. Oke Bu, Selamat malam aman Mbak Bu. Tamara, selamat malam. Selamat Pak Prof. malam. Daniel, Pak Yatono. Oke, Maaf terlambat. iya Bu Johana, tadi saya tertarik juga nih sama pembahasan dari Pak Daniel ya terkait dengan hama dan penyakitnya Bu. Kira-kira bisa jelaskan nggak Bu kalau contohnya untuk di Melati Belanda sendiri ini apa sih Bu hama yang sering mendekati dan kalau contohnya udah dapat nih udah kena hama gimana cara kita untuk mengatasinya Bu? Dipersilakan Ibu Johana. Ya, baik Mbak Tamara. Melati Belanda ini atau kita sebut juga dengan nama ilmiahnya itu banyak sekali ditanam di daerah-daerah bisa tumbuh di daerah panas yang suhunya di atas 30 derajat dan tumbuhnya sangat bagus. Nah, Melati Belanda ini harum sekali dan banyak manfaatnya. Ada beberapa manfaat yang biasa diperoleh atau digunakan untuk kesehatan. Nah, biasanya Melati Belanda ini dia bisa bermanfaat bagian bijinya itu atau akarnya itu bisa mencegah diare. Kemudian selain diare bisa bermanfaat juga untuk menyembuhkan nyeri demam atau juga karena ada antioksidannya di dalam Melati Belanda ini sehingga bisa untuk pencegahan kanker. Nah, beberapa yang kita tahu juga dia sebagai salah satu jenis tanaman yang menghasilkan insulin. Nah, juga dia bisa mengurangi kolesterol, bisa bermanfaat untuk kecantikan juga. Nah, selain itu juga dia bisa bermanfaat untuk mengurangi berat badan. Nah, kalau dari segi hama dan penyakit, karena baunya itu sangat, walaupun harum, tetapi ada senyawa yang bisa berfungsi untuk mengusir serangga. Dalam hal ini bisa seperti tadi Prof. Daniel katakan bahwa kalau bunga Melati Belanda ini ditempatkan dulu punya saya di halaman rumah di dalam pot, itu harum sekali dan biasanya itu jarang sekali ada nyamuk yang datang. Jadi senyawa yang ada di dalam tanaman Melati Belanda ini dapat bermanfaat untuk mengusir nyamuk. Itu biasanya itu kita bisa tempatkan di pojok-pojok ruang tamu karena selain baunya harum untuk menyegarkan ruangan, nah bermanfaat juga untuk mengusir nyamuk. Dan juga kalau kita menggunakannya untuk, kalau bisa digunakan untuk antioksidan yang mengandung antioksidan sehingga mencegah kanker, kita juga bisa menggunakannya sebagai perlindungan tanaman dengan kita mengambil bunga dari ada kandungan yang tertentu yang supaya tanaman itu berakar lalu terubus dan cepat ada akarnya gitu Pak Tamar. Oh oke. Berarti kalau contohnya seperti itu saya mau coba gabungkan kembali tadi di tayangan pertama Pak Yatono kan info ya bahwa
kalau contohnya bunga melati ini digabung dengan ekoenzim akan lebih wangi nih Pak. Kira-kira kenapa itu yang membuat itu wangi itu karena apa gitu Pak? Kalau contohnya disatukan dengan ekoenzim. Itu karena baunya itu dibikin fermentasi kedua kan, lalunya jadi ekoenzimnya semakin wangi, Mbak. Itu. Jadi nanti difermentasi kedua selama 1 bulan. Jadi biasanya kalau udah 1 bulan, nanti terus ekoenzimnya itu jadi wangi sekali dan siap digunakan. Begitu, Mbak Tamar. Oke Pak. Terima kasih untuk penjelasannya ya Pak ya. Nah sekarang coba saya mau berdiskusi terkait dengan berbisnisnya ya, menjadikan cuannya nih dari bunga melati Belanda ini Pak. Kalau sampai sejauh ini sudah memakai media apa saja Pak Yatono untuk mempromosikan bunga melati Belanda ini Pak? Apakah memang lewat WhatsApp, grup atau sosial media yang lain atau dari mulut ke mulut atau bagaimana Pak? Saya selama ini menggunakan media WhatsApp sama Facebook, sama dari mulut ke mulut. Tentunya rata-rata saya sering itu dikomersilkan pada yang komunitas. Ya, jadi kalau di komunitas lebih banyak yang tahunya itu, jadi manfaatnya itu lebih cepat itu. Mereka karena sudah percaya, jadi kadang-kadang langsung pesan itu Mbak Tamar. Oke, ini kan mengingat bunga melati Belanda ini sangat wangi ya Pak ya, dan manfaatnya banyak sekali. Jadi pasti harga juga bersaing ya Pak ya di pasaran. Bagaimana cara Bapak menentukan harga jual agar tidak tidak kalah daripada kompetitor-kompetitor yang lainnya Pak? Kalau saya menentukan harga itu dilihat dari bentuk batangnya sama tinggi itu tanamannya. Kalau masih kecil, perawatannya kan belum lama, jadi nanti saya jualnya agak murah gitu. Maksudnya kalau agak besar atau tinggi itu nanti aku jualnya lebih mahal. Dan untuk bersaing saya menggunakan triknya nanti kalau beli 4 nanti saya kasih bonus 1 atau bonus lainnya itu loh. Jadi tanaman lainnya untuk bonus supaya untuk mengikat pelanggan supaya mereka loyal dengan kita terus. Begitu Mbak Tamar. Wow, oke. Itu sebuah strategi yang luar biasa ya Pak Yatono ya. Berarti saat ini boleh di-spill nggak Pak untuk range harga nih dari berapa ke berapa untuk kita mau beli bunga melati Belanda yang sudah jadi, sudah bukan ditanam lagi? Kalau saya itu biasanya jualnya itu per polybag itu dan garansi. Jadi pakai garansi. Kalau garansi kalau sampai tujuan itu mati, nanti saya ganti lagi, saya kirim ganti yang hidup lagi. Jadi 1 polybag sekitar 50.000, Mbak. Jadi tapi kan ongkos kirimnya ditanggung sama yang beli. Jadi saya 50.000 itu udah persis ke tempat saya gitu. Nanti kalau itu umpamanya beli 4 atau beli 5, nanti saya tambahi, tapi tambahnya masih kecil, jangan yang besar itu Mbak Tamara caranya. Oke, berarti untuk saat ini Bapak sudah mengirimkan bunga ini kemana-mana Pak? Atau hanya Jogja saja, atau saat ini sudah mulai ke luar Jogja gitu Pak? Karena sudah 2 tahun yang lalu, maksudnya sudah sampai saat ini sudah 2 tahun, saya pernah kirim ke Sumatera, pernah ke Kalimantan, Sulawesi juga pernah. Dan ternyata yang saya kirimi itu sekarang sudah sangat subur dan diperbanyak di sana. Jadi mereka sangat senang sekali kalau kerjasama dengan saya itu. Karena di samping saya itu harganya terjangkau, itu lalu saya bimbing terus cara perbanyaknya, saya tanamnya,
supaya jadi subur, yuk perawatannya, yuk pupuk-pupuknya. Pokoknya saya kasih tahu resepnya. Jadi mereka kalau saya itu punya tanaman yang baru lagi, mereka pasti beli ke saya lagi. Begitu Mbak Tamar. Oke, itu kan tadi kita sudah berbincang terkait dengan harga jualnya lah. Gimana Pak? Bagi kami yang mungkin baru mau memulai nih Pak, boleh diberitahu nggak kira-kira modalnya berapa nih Pak untuk merintis saja? Dipersilakan Pak Yatono. Oh, modalnya itu kalau untuk merintis, umpamanya kita punya 1 bibit aja di sekitar 100.000 lah, 100.000 nanti itu sudah besar, nanti sekitar 8 bulanan itu nanti sudah jadi banyak, istilahnya bunganya jadi banyak, batang-batangnya dan cabang-cabang jadi banyak, lalu bisa kita perbanyak, jadi dipotong, disetek seperti video saya tadi itu, setelah itu baru kita jual ke konsumen. Jadi nggak mahal modalnya, jadi nanti cuma sekitaran segitu dan begitu jadi kita jual ke konsumen, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yatono. Saat ini saya mau ke Pak Daniel nih Pak. Kira-kira Pak, dari tadi pembicaraan dengan Pak Yatono ya, untuk beliau memang menjualnya secara jadi begitu ya Pak. Kira-kira inovasi apa saja sih Pak yang bisa kita kembangkan untuk untuk mengembangkan bisnis di bunga melati Belanda ini Pak Daniel? Dipersilahkan. Baik. Yang pertama adalah seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Yatono tentunya ya, yaitu karena tadi targetnya adalah tanaman hidup, gitu ya, tanaman hidup. Bisa juga bekerja sama ya, bekerja sama dengan IO begitu ya, IO atau event organizer, baik itu untuk orang kawin ataupun acara-acara lain begitu ya, untuk menyediakan tanaman hias ataupun bunga hias. Jadi tentu bekerja sama juga dengan pegiat ya atau LSM-LSM tertentu yang cinta lingkungan. Jadi kalau mau pakai bunga, jangan menggunakan bunga plastik. Yang sering sekarang terlihat adalah kalau ada acara-acara ya orang sering memberi bunga begitu ya, bunga plastik. Nah ini akhirnya bunga plastik itu dibuang di sampah kan? Sampah akhirnya menjadi pencemaran lingkungan. Coba tahu kalau ini digiatkan ya. Saya pernah ke suatu tempat di luar negeri begitu ya. Ada kuburan begitu ya. Kuburannya itu sudah model rata begitu ya, dan batu nisannya juga rata. Terus ada lubang begitu di situ, tempat kembang. Nah ada tulisan di situ, kalau keluarga ataupun teman ataupun gini ya, mau datang berkunjung dan bawa bunga, dilarang membawa bunga plastik di situ ya, mesti bunga hidup. Nah ini juga perlu bisa seperti itu ya, jadi bunga hidup, jangan bunga plastik. Demikian juga kalau kerjasama, kalau kita ingin menghargai manusia begitu ya, itu kombinasi yang kampanye-kampanye yang seperti itu ya, gunakan benda hidup gitu. Masa orang hidup dikasih benda mati gitu ya, atau macam-macam lah ya. Itu bisa bekerja sama dengan yang pegiat-pegiat seperti itu yang memang pecinta-pecinta lingkungan, atau kerjasama tadi dengan event organizer atau apa, sehingga bunga ini tadi kan kalau orang datang ke suatu acara pesta, karena tadi melati Belanda ini relatif harganya lebih murah bunganya daripada bunga melati asli begitu ya, tapi dia mempunyai aroma yang cukup bagus gitu ya. Jadi ruangan pesta atau ruangan acara itu juga punya aroma terapi yang baik gitu. Jadi itu bisa dikampanyekan dan macam-macam. Yang kedua adalah dengan menggunakan tadi manfaat kesehatannya ya, manfaat kesehatan dengan mengeringkan ya bunga dari melati. Dengan salju ya, tapi aku nggak mau terjebak. Aku memilih di gurun. Iya, biasa melati itu mengkar di gurun. B. Tropis. Gurun pasir ya Bang?
biasa serbuk sari sih. Menabur serbuk sari karena biasa itu kalau setahu aku bunga itu biasa dibawa oleh lebah. Serbuk sarinya baru diterbangkan jadi bisa bertumbuh. Serbuk sari. B. Iya, cangkok. C. Stik batang. Stik batang itu? Stik batang dan biji. Tidak, salah. Enggak. Benar. Enggak dong, merambat kan biasa talas gitu ya, merambat. Salah. Saksikan selalu Kamu bisa. Karya Mulia. Bisnis luar biasa. Luar biasa untuk tebak-tebakan UIKB-nya. Saat ini saya juga mau langsung bertanya nih sama Pak Yatono terkait dengan bunga melati Belanda yang tadi kita sudah bahas. Pak Yatono, kira-kira Pak boleh di-share nggak Pak, apa tantangan terbesar Pak Yatono selama membudidaya bunga melati Belanda dan kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Dipersilahkan Pak Yatono. Maksudnya apa? Belum jelas. Apa tantangan terbesar Pak Yatono selama membudidaya bunga melati Belanda ini, Pak? Oh, tantangan terbesarnya karena masyarakat belum banyak yang tahu tentang budidaya melati Belanda dan manfaatnya. Juga mereka belum pada tahu. Jadi harus lebih sering kita edukasi kepada masyarakat supaya mereka lebih tahu. Itu tantangan besar. Betul, betul. Sangat setuju Pak Yatono. Jadi saat ini yang Pak Yatono sudah lakukan dengan di sosial media, di mulut ke mulut, kira-kiranya bisa membantu ya supaya informasi ini, edukasi ini lebih disebarluaskan dan banyak warga Indonesia yang tahu tentang bunga melati Belanda ini ya Pak ya. Oke. Iya, betul. Itu caranya, Mbak. Betul, Pak Yatono. Baik, Pak Yatono, satu pertanyaan lagi nih Pak. Saya masih penasaran juga bagaimana cara Pak Yatono membangun network bersama atau hubungan jaringan dengan komunitas-komunitas petani-petani bunga melati Belanda di Jogja, Pak? Cara membangun hubungan yaitu kita kan bikin grup itu, grup WhatsApp itu. Jadi setelah mereka pada punya bibit dari kita, lalu kita beri arahan supaya perbanyaknya, lalu budidayanya sampai bisa. Setelah itu kan bikin grup bareng-bareng. Kadang-kadang kita mengadakan pertemuan-pertemuan gitu. Jadi supaya tetap solid, kompak selalu. Begitu caranya. Oke, terima kasih banyak Pak Yatono. Jadi itu caranya untuk mempertahankan hubungan dan komunitas ya Pak Yatono ya. Baik, terima kasih Pak Yatono. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa dan membahas terkait dengan bunga melati Belanda yang sangat seru topiknya ya. Baik, sebelum kita menutup acara ini, kita akan sama-sama mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Dipersilakan untuk yang pertama kepada Pak Yatono. Semoga dengan tayangan di acara Amu Bisa Karya Mulia luar biasa ini, pemirsa semoga dapat ingin belajar untuk tambah ilmu, wawasan, dan memperbanyak tanaman melati Belanda yang sangat besar manfaatnya. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Yatono. Dilanjutkan dengan Ibu Johana. Terima kasih Mbak Tamara. Mari memperindah halaman rumah kita dengan melati Belanda karena selain manfaatnya untuk kesehatan, juga bisa memberikan suasana yang nyaman, harum, dan
bisa memperkaya kehidupan kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih, Mbak Tamara. Terima kasih banyak, dilanjutkan oleh Pak Daniel. Terima kasih. Melati Belanda adalah tanaman yang belum banyak dikenal orang, tetapi mempunyai banyak manfaat bagi manusia dan makhluk di sekitarnya. Dan yang teristimewa sebenarnya melati Belanda bisa juga dijadikan sumber pendapatan seperti yang telah dilakukan oleh Pak Yatono, baik dalam menjualnya sebagai tanaman hias hidup, ataupun juga dapat kita gunakan sebagai minuman herbal dengan mengeringkan bunga melati Belanda. Kalau Pak Yatono bisa, maka para pemirsa juga pasti bisa. Kalau Pak Yatono bisa, maka kita semua pasti bisa. Terima kasih banyak Pak Daniel. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Yatono, ada Ibu Johana, ada Pak Daniel. Dan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara ini hingga detik ini. Terima kasih banyak. Kiranya tayangan saat ini juga bisa bermanfaat, bisa memberikan edukasi lagi untuk para pemirsa dalam ide berbisnis dan membuat cuan-cuan yang luar biasa ya pemirsa ya. Baik, akhir kata saya Tamara Syanto bersama dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.